Di sebuah sudut Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sambas, kehidupan masyarakat pernah berjalan dengan tenang. Sungai yang berliku, sawah yang hijau, serta pasar tradisional yang ramai menjadi gambaran keseharian warganya. Tetapi di balik kedamaian itu, ada riak-riak kecil yang tak banyak diperhatikan. Riak yang pada akhirnya berubah menjadi gelombang besar, menenggelamkan rasa persaudaraan dan meninggalkan jejak luka yang sulit disembuhkan. Tahun 1999, Sambas menjadi saksi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru. Ratusan orang tewas, puluhan ribu kehilangan rumah, dan satu komunitas terusir dari tanah yang telah mereka pijak selama puluhan tahun. Pertanyaan pun muncul, bagaimana mungkin sebuah masyarakat yang multi etnis, yang selama ini hidup berdampingan, tiba-tiba saling menghunus parang dan membakar rumah tetangganya sendiri. Untuk memahami tragedi Sambas, kita harus menoleh jauh ke belakang. Migrasi etnis Madura ke Kalimantan sudah berlangsung sejak masa kolonial. Pada awalnya, sebagian datang secara mandiri untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, pada era Orde Baru, arus kedatangan itu makin deras melalui program transmigrasi. Pemerintah mendorong ribuan keluarga dari Pulau Madura untuk pindah ke Kalimantan dengan harapan mengurangi kepadatan penduduk di Jawa, sekaligus membuka daerah-daerah baru. Di Kalimantan Barat, para perantau Madura ini kemudian hidup berdampingan dengan dua kelompok besar, orang Melayu Sambas yang memiliki tradisi Islam pesisir, serta kelompok Dayak, masyarakat adat yang mendiami pedalaman. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka berinteraksi di pasar, bekerja di kebun, atau berdagang di desa-desa. Namun, di balik interaksi itu, tersimpan ketegangan yang sulit diabaikan. Madura dikenal sebagai kelompok yang gigih dan pekerja keras. Banyak dari mereka menekuni profesi sebagai buruh tani, pedagang kecil, hingga tukang ojek. Tetapi, dalam persaingan ekonomi tingkat bawah inilah, gesekan sering terjadi. Orang Melayu Sambas dan Dayak kadang merasa terdesak secara ekonomi, apalagi ketika para perantau Madura mulai menguasai ruang-ruang usaha tertentu. Faktor lain adalah lemahnya peran institusi adat. Dalam masyarakat Dayak, adat dulu berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Namun, masuknya kepentingan politik dan ekonomi di era Orde Baru membuat sistem adat melemah. Sementara itu, kebijakan pembangunan yang mendorong pembukaan hutan untuk logging dan jalan baru semakin memperketat perebutan lahan. Singkatnya, sebelum 1999, Sambas sebenarnya sudah menyimpan bara dalam sekam. Kehidupan sehari-hari tampak damai, tetapi di bawah permukaan, ketidakpuasan, kecemburuan sosial, dan ketegangan identitas terus membesar. Awal tahun 1999, situasi Indonesia masih goyah. Runtuhnya Orde Baru membuat banyak daerah kehilangan pegangan, aparat keamanan melemah, dan otoritas negara yang selama ini menekan konflik sosial tiba-tiba menjadi rapuh. Dalam kondisi seperti itu, peristiwa kecil yang biasanya bisa diredam justru berubah menjadi percikan api yang menyulut ledakan besar. Di sebuah desa bernama Parit Setia, Sambas, insiden pencurian memicu ketegangan. Kasus yang seharusnya bisa diselesaikan secara hukum atau musyawarah desa justru berkembang menjadi konfrontasi terbuka. Sekitar 200 orang Madura menyerang desa itu, menyerang rumah-rumah orang Melayu, dan menimbulkan korban luka. Bagi masyarakat Melayu, serangan ini bukan sekadar kriminal biasa. Ia dianggap sebagai penghinaan terhadap harga diri dan menjadi bukti bahwa ketegangan yang selama ini mereka rasakan akhirnya pecah ke permukaan. Balasan pun datang dengan cepat. Warga Melayu mengorganisasi diri, membakar rumah-rumah milik warga Madura, bahkan menyerang pos polisi, tempat sebagian orang Madura mencari perlindungan. Rasa tidak percaya terhadap aparat semakin menguat. Polisi dianggap tidak mampu bertindak tegas, sementara negara tampak lamban dalam mencegah meluasnya kekerasan. Situasi ini membuat warga kehilangan keyakinan pada jalur hukum dan memilih jalan mereka sendiri, yaitu kekerasan sebagai balasan. Dari titik inilah api mulai menjalar. Berita tentang insiden Parit Setia menyebar dari desa ke desa. Isu yang berkembang semakin liar, bercampur dengan rumor-rumor lama
tentang konflik antar etnis. Ketegangan yang tadinya hanya melibatkan orang Melayu dan Madura perlahan menarik perhatian komunitas Dayak. Pada pertengahan Maret, orang Dayak ikut bergabung dalam gelombang kemarahan. Apa yang tadinya sebuah konflik lokal terbatas, ini berubah menjadi amarah kolektif. Perasaan tersinggung, dendam lama, dan identitas etnis melebur menjadi satu. Sambas pun berdiri di tepi jurang, hanya menunggu waktu sebelum benar-benar jatuh ke dalam spiral kekerasan yang tak terkendali. Tanggal 15 Maret 1999 menjadi titik balik. Di hari itu, Sambas benar-benar berubah wajah. Desa-desa yang sebelumnya masih lengang, kini menjadi arena pertempuran terbuka. Massa bersenjata parang, tombak, hingga senjata rakitan mulai bergerak, menyisir jalan-jalan, mendatangi perkampungan Madura. Blokade dipasang di banyak titik. Orang-orang dihentikan di jalan, identitas etnis diperiksa, lalu nasib mereka ditentukan di tempat itu juga. Rumah-rumah kayu yang sebelumnya berdiri rapat di pinggir sawah dan sungai mendadak menjadi lautan api. Asap hitam mengepul ke langit, menutupi matahari. Dalam hitungan hari, ribuan rumah hancur terbakar. Suara tangisan bercampur dengan teriakan perang. Bagi banyak orang Madura, jalan satu-satunya hanyalah melarikan diri ke hutan atau mencari perlindungan di markas aparat. Kekerasan tidak lagi sekadar penyerangan. Ia berubah menjadi ritual. Sebagian kelompok Dayak yang terlibat menggunakan simbol-simbol adat perang, sebuah warisan lama yang selama ini jarang dipraktikkan. Pemenggalan kepala, meski mengerikan, dijadikan penanda kemenangan sekaligus pesan teror. Narasi ini kemudian merembes ke kelompok Melayu yang bersekutu, menciptakan pola kekerasan yang brutal dan sulit dihentikan. Di tengah situasi itu, aparat keamanan tampak kehilangan kendali. Polisi dan tentara yang ditempatkan di Sambas jumlahnya terbatas, tidak mampu menghadapi gelombang massa yang jauh lebih besar. Pos-pos polisi yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru diserbu dan dibakar. Banyak warga Madura yang semula mencari perlindungan akhirnya kembali menjadi korban. Negara dalam pandangan warga saat itu hadir hanya sebagai penonton. Gelombang kekerasan ini berlangsung berminggu-minggu. Desa-desa Madura seolah hilang dari peta, dipaksa kosong oleh kekerasan yang datang bertubi-tubi. Mereka yang selamat berbondong-bondong menuju kota, mencari perlindungan di Pontianak atau bahkan keluar dari Kalimantan Barat. Dalam waktu singkat, Sambas kehilangan satu komunitas besar yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonominya. Konflik yang tadinya hanya berawal dari insiden terbatas, kini menjelma menjadi tragedi komunal. Kekerasan telah mengubah wajah Sambas dari tanah subur yang multietnis menjadi tanah yang terbakar oleh dendam dan darah. Ketika asap hitam mulai mereda, yang tersisa hanyalah puing-puing dan cerita pilu. Tragedi Sambas bukan sekadar pertarungan etnis, melainkan juga bencana kemanusiaan. Data resmi mencatat, lebih dari 2.500 rumah hangus terbakar. Di balik angka itu, ada keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan sekaligus masa depan mereka. Korban jiwa pun tak kalah mengejutkan. Laporan akademik dan basis data konflik menyebut ratusan orang tewas. Namun, sejumlah sumber sekunder dan kesaksian lapangan menyebut angka yang jauh lebih tinggi. Ketidakjelasan angka ini bukan hanya akibat situasi kacau, tetapi juga lemahnya pendataan serta keengganan sebagian pihak untuk membuka luka yang terlalu dalam. Bagi warga Madura, tragedi ini berarti kehilangan segalanya. Mereka bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga identitas sebagai bagian dari masyarakat Sambas. Dalam waktu singkat, mereka menjadi kelompok yang terbuang. Sekitar 35.000 orang tercatat pengungsi pada tahun itu, menurut data resmi. Namun, lembaga-lembaga kemanusiaan memperkirakan jumlah sebenarnya bisa mencapai 60.000 hingga 78.000 jiwa. Mereka tersebar di berbagai lokasi dengan konsentrasi terbesar di kota Pontianak. Kamp-kamp pengungsi di Pontianak menjadi saksi penderitaan baru. Tenda-tenda darurat menampung ribuan orang dalam kondisi minim fasilitas. Anak-anak harus tidur beralaskan tikar, sementara makanan dan air bersih seringkali terbatas. Penyakit mudah menyebar dan trauma psikologis yang membayangi mereka yang menyaksikan kekerasan langsung. Banyak pengungsi yang bertahan selama bertahun-tahun tanpa kepastian apakah mereka bisa kembali ke desa asal atau tidak. Namun, kisah yang paling menyayat hati adalah bagaimana sebuah komunitas yang telah menetap di Sambas selama puluhan tahun dalam sekejap terhapus dari peta sosial.
Desa-desa Madura yang dulu ramai kini kosong, ditinggal tanpa penghuni. Eksodus besar-besaran itu membuat Sambas berubah secara demografi. Bagi warga Melayu dan Dayak, tragedi ini meninggalkan rasa lega sekaligus trauma. Tetapi bagi Madura, ini adalah luka mendalam yang menandai kehilangan tanah, rumah, dan identitas sosial mereka di Kalimantan Barat. Tragedi Sambas tak hanya menghancurkan nyawa dan harta benda, tetapi juga meruntuhkan jembatan kepercayaan antar komunitas. Yang tersisa hanyalah generasi pengungsi yang mencoba membangun hidup baru di tanah asing sambil menanggung kenangan pahit yang sulit dilupakan. Di tengah bara yang membakar Sambas, negara seakan hadir dengan langkah yang tertatih. Aparat keamanan memang dikerahkan, tetapi jumlah dan kapasitas mereka jauh dari cukup untuk menghentikan gelombang massa. Polisi dan tentara hanya mampu menjaga titik-titik tertentu, sementara desa-desa di pedalaman terbiarkan terbakar. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat semakin merosot, karena pos-pos polisi yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru ikut diserbu dan gagal melindungi warga yang mengungsi. Pemerintah pusat kala itu masih dalam masa transisi pasca runtuhnya Orde Baru. Krisis politik dan ekonomi membuat otoritas negara lemah, dan konflik di Sambas pun menjadi bukti nyata rapuhnya kendali negara atas daerah. Meski operasi keamanan akhirnya digelar lebih luas, faktanya kekerasan baru mereda setelah komunitas Madura benar-benar pergi meninggalkan Sambas. Dengan kata lain, bukan negara yang menghentikan pertumpahan darah, melainkan ketiadaan lagi pihak yang bisa menjadi sasaran. Di sisi lain, tragedi ini menarik perhatian Lembaga Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengirim tim investigasi ke Kalimantan Barat pada akhir Maret 1999. Mereka mencatat kronologi kejadian, mendokumentasikan kondisi korban, dan menyoroti lemahnya pencegahan konflik. Namun, hasil investigasi itu tidak berbuah pada proses hukum yang memadai. Tidak ada aktor besar yang benar-benar dimintai pertanggungjawaban atas jatuhnya ratusan hingga ribuan korban jiwa. Yang muncul justru kebijakan darurat berupa program penanganan pengungsi. Pemerintah, dibantu lembaga-lembaga internasional, berusaha menyalurkan bantuan makanan, kesehatan, dan tempat tinggal sementara. Dalam jangka panjang, sebagian besar pengungsi Madura direlokasi ke Pontianak dan wilayah lain karena upaya pemulangan ke Sambas menghadapi resistensi kuat dari masyarakat lokal. Bagi banyak pihak, respon negara terhadap tragedi Sambas dianggap setengah hati. Negara hadir, tetapi tidak cukup kuat untuk mencegah, tidak cukup adil untuk mengusut, dan tidak cukup tulus untuk merekonsiliasi. Tragedi ini meninggalkan pesan pahit. Ketika negara melemah, masyarakat bisa terjerumus ke dalam kekerasan, dan luka yang dihasilkan sulit disembuhkan oleh kebijakan singkat atau bantuan darurat semata.